Gina Kaniasari, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Untuk pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Keberagaman murid. Setiap anak unik, mereka memiliki kemampuan belajar yang berbeda, ada yang cepat, sedang, dan lambat. Gaya belajar murid juga berbeda, ada yang auditori, visual, dan kinestetik. Minat belajar murid pun berbeda pula. Latar belakang orang tua berbeda. Ada murid yang senang berkelompok, ada juga yang senang sendiri. Maka dengan keberagaman murid yang dihadapi, guru harus memiliki usaha untuk memenuhi kebutuhan belajar semua murid yang berbeda. Usaha yang dilakukan untuk pemenuhan hal tersebut yaitu dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Pertama, hal yang dapat dilakukan oleh guru adalah guru memahami dan dapat mendefinisikan tujuan pembelajaran secara jelas. Kemudian, mengidentifikasi dan menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Selanjutnya, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Guru juga melakukan manajemen kelas yang efektif, dan guru melaksanakan penilaian berkelanjutan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal apabila guru memperhatikan 3 aspek. Pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Dan ketiga, profil belajar murid. Apa sih yang dimaksud dengan kesiapan belajar murid? Kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektualitas atau IQ. Guru perlu mengetahui tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Aspek berikutnya yang perlu dipahami guru untuk pemenuhan kebutuhan belajar murid adalah minat. Minat setiap murid tentunya akan berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Aspek berikutnya yang tidak kalah penting dalam pemenuhan belajar murid adalah profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Profil belajar murid berkaitan dengan beberapa faktor, lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Agar pemenuhan kebutuhan belajar murid optimal, guru dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dengan beberapa cara. Di antaranya, mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal murid, berbicara dengan guru murid sebelumnya, menggunakan berbagai penilaian diagnostik, membaca raport murid di kelas sebelumnya, atau mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru dengan 3 cara: diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satunya atau mengkombinasikan ketiganya. Diferensiasi konten adalah strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses adalah strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten materi. Sedangkan
berdiferensiasi produk adalah strategi memodifikasi produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Pertanyaan selanjutnya tentang koneksi antar materi adalah, bagaimana Anda melihat kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul pertama yaitu 1.1 untuk memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, maka pembelajaran berdiferensiasi perlu dilakukan oleh guru. Keterkaitan berikutnya adalah modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh guru dapat diartikan guru sedang menjalankan nilai dan perannya sebagai guru penggerak, yaitu kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak pada murid, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Sedangkan keterkaitan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.3 adalah pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar semua murid adalah bentuk strategi guru dalam mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan untuk keterkaitan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.4 tentang budaya positif adalah pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan oleh guru merupakan perwujudan budaya positif, karena di dalamnya ada kesepakatan kelas antara murid dan guru yang sesuai nilai-nilai kebajikan universal. Demikian paparan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bergerak, tergerak, dan menggerak.